Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, seseorang berkata, "Baiklah Pak Tua, maka aku akan pergi." Nah, ini si Pak Tua berkata, yang depan nih, yang atas, "Kau tidak diperbolehkan memberitahu orang lain bahwa kau adalah muridku, apapun situasi dan kondisinya." Nah, orang yang di bawah nih, dia merespon, "Jangan khawatir guru, aku tidak akan mengatakannya." Nah, kita lihat nih, orang ini nih. Nah, ini, oke nih, dikenalin nih. "Namaku Fang Hong, seorang murid kebanggaan dari Taoisme Wutang kontemporer." Oh ya, kontemporer itu menyesuaikan dengan zaman ya. "Dan telah menjadi seorang master." Gurunya berkata, "Ambillah dan cepat pergi." Ini narasinya lagi ya. "Mungkin karena iri, cemburu, dan benci, para senior seperguruanku memberiku julukan kepadaku, yaitu iblis. Guru, jagalah dirimu. Aku pasti akan kembali nanti." Dan dia pun pergi. Hore, akhirnya kita bisa hidup dengan tenang di sini. Iya, terima kasih Tuhan. Akhirnya anak menyebalkan itu telah pergi, melakukan yang terbaik dalam kehidupan duniawi, dan mendengarkan nasib. Aku telah melakukannya selama hidupku ini. Tapi sayangnya, beberapa murid di sini gagal. Bocah bau, kau nggak boleh mengecewakanku. Ini narasi lagi ya. Sekarang, aku turun dari gunung dengan misi mencari seseorang, dan orang ini tidak sederhana. Dia adalah tunanganku. Dari mata para seniorku, aku melihat kemarahan dan rasa cemburu. Tidak ada yang menyambut kabar ini dengan baik dari mereka terhadapku. Aku telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Hahaha, kakak cantik, garis muda, dan nona stocking hitam mulus berkaki panjang. Aku datang. Aduh, kegigit. Dah, yuk lanjut. Nah, kita lihat nih di sebuah pesawat. Berarti ini sekarang kita lihat ada di airport. Airport bandara. Nah, kita lihat nih, ada seorang wanita. Wah, cantik, sangat cantik. Sangat layak aku turun gunung kali ini. Para senior, jangan iri terhadapku, terlalu banyak. Terus ini aku mencium bau darah. Kita melihat nih, tolong, selamatkan istriku. Tolong siapapun yang bisa menyelamatkan istriku. Apakah ada dokter di sini? Tolong, aku mohon. Semua orang diam. Lalu nggak lama setelah itu muncul nih seorang wanita. Dia datang, merobek bajunya dan mengikat kakinya. Jadi kayak mungkin mau nyoba menahan darahnya biar nggak turun terus kali ya. Sekarang coba tarik keluar kacanya. Tapi si Fang Hong menahannya nih. Fang Hong berkata, "Apa kau ingin membunuhnya? Kaca itu menembus arteri. Jika mengeluarkannya, darah akan menyembur ke wajahmu. Dan pada saat itu, sangat tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Serahkan padaku, mungkin aku bisa menyelamatkannya." "Kau," Fang Hong berkata, "tenang aja, aku adalah seorang dokter. Ini masalah hidup dan mati, tetap aja." Terus ini Fang Hong maju, terus set, anjas, darah langsung berhenti. Fang Hong berkata, sekarang dia sudah keluar dari masa bahaya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Mendengar itu suaminya harusnya ya, agak bingung tuh. "Hah? Darahnya berhenti? Apa?" Ini narasi nih. "Guruku adalah pendiri sekte Wutang Palm, tetapi tidak seperti Taois biasa. Dia lebih tertarik pada pengobatan tradisional Cina.
Setiap muridnya harus mempelajari intisari pengobatan. Jika mengatasi ini aja nggak bisa, aku harus berhenti sebagai dokter dan tidak layak sebagai seorang ahli pengobatan Cina. Dalam hati wanita ini, apa yang baru aja dilakukan? Sungguh menakjubkan. Bagaimana cara dia menghentikan pendarahannya? Dia terlihat masih muda. Apakah dia benar-benar seorang dokter? Lalu dari kerumunan, tiba-tiba ada seseorang nih yang mengeluarkan seperti sebuah suntikan dan ingin menyerang wanita itu. Tapi dengan cepat, Fang Hong langsung menyelamatkannya. Hah? Kau? Apa yang kau lakukan? Cepat, lepaskan aku! Nah, kita lihat nih ada wanita berambut ungu. Lelaki yang lucu. Nah, terus udah pergi. Tadi terlalu banyak orang. Tidak ada siapapun sekarang. Aku punya sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa itu? Nona cantik, apakah kau mau berkencan denganku? Aku sungguh-sungguh. Hah? Dasar gila. Nona, jangan pergi dulu. Tidak masalah jika kita tidak jatuh cinta terlebih dahulu. Mari kita meninggalkan kontak untuk menumbuhkan perasaan kita. Aku akan memberitahumu, aku adalah orang baik dengan 3 varian yang serba bisa. Aku bisa meyakinkanmu, kau pasti tidak akan menyesalinya. Hah, dasar pria nggak tahu malu. Jangan ikuti aku, menjauhlah dariku. Terus tiba-tiba si Fang Hong nabrak maju tuh jatuh. Kau brengsek, apa yang kau lakukan? Krak. Ditendang. Oh, kita lihat nih. Ternyata di belakang ada ini guys. Baru sadar gua. Ada ini kayak tusukan racun mungkin ya. Aduh. Fang Hong berkata, dasar wanita sialan. Kalaupun kau memiliki wajah cantik, dada besar dan kaki panjang, kau pikir kau bisa memukul barang punya orang lain dengan santainya? Akan kuingat kau. Terus nih si wanita itu balik nih, pergi kan dia. Nona, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, itu hanya seorang penjahat kecil biasa. Jika kamu telah menyelamatkan orang lain, kau harus mengucapkan selamat tinggal kepada saudaramu. Aku harap jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Pergi. Nah terus nih mobil, widih. Terus sekarang Fang Hong lagi ngambil yang tadi tuh, suntik tadi tuh. Gak heran wanita itu akan menjadi target para pembunuh profesional. Dia ternyata adalah pemilik emas besar. Jika bukan karena aku, mungkin dia sudah mati. Terus ini dia mungkin bermeditasi mungkin ya untuk mengobati. Racun kecil seperti ini tidak bisa membunuhku. Sekarang waktunya bisnis, maksudnya urusan ya. Saat dilihat fotonya nih, guru ini benar-benar. Aku bahkan tidak diberikan foto tunanganku. Bagaimana aku bisa mengenalinya? Namun pria tua ini benar-benar tampan. Ya, walaupun dia lebih tampan dariku, aku mungkin bisa tumbuh tampan seperti ini. Tunanganku Xiao Shu pasti sangat cantik ketika dia dewasa. Istriku, aku datang. Terus kita sekarang pergi nih ke sebuah gedung, yaitu perusahaan ini milik grup Hong Tu. Nah, si Fang Hong masuk sana nih. Terus ada resepsionis. Ini dalam hati ya. Oh, ini yang itu loh guys. Kalau yang kalian tahu, yang kalau di kanan tuh yang kecil jahat, yang kiri kecil baik ngadu. Nah, ini yang baik nih. Hey, kau harus tenang, jangan terlalu bersemangat tentang hari ini. Fang Hong berkata. Nona, apakah ada waktu luang? Aku ingin menanyakan sesuatu. Resepsionis yang kanan berkata. Ya, apa yang ingin kau ketahui? Fang Hong bertanya. Apakah istriku Chan Shuchi bekerja? Apa istriku Chan Shuchi bekerja di sini? Resepsionis yang kanan bertanya nih. Hah? Kau, apa yang kau bicarakan? Apa hubunganmu dengan wakil direktur Chan? Hah? Wakil direktur Chan? Bentar, tadi siapa namanya? Chan Shuchi. Hah? Wakil direktur Chan. Si resepsionis melanjutkan nih. Dia adalah wakil direktur perusahaan kami. Kau mengatakan bahwa dia adalah istri Anda. Apa itu benar? Tentu saja benar, karena aku tahu bahwa aku telah tumbuh bersama dengan wakil direktur Chanmu itu. Ketika aku masih kecil, aku juga makan dan bermain, bahkan kencing bersama. Dia sudah hampir 20 tahun. Hah? Apa yang kau bicarakan? Siapa yang telah bersamamu setelah 20 tahun? Hah? Kau wanita bau yang kemarin, yang tidak punya perasaan. Ini bukan urusanmu. Aku sudah cukup baik untuk menolongmu. Tapi lihatlah, dinginnya wajahmu sekarang. Bahkan tidak peduli. Bahkan tidak pria yang peduli walaupun kau cantik. Bahkan tidak pria yang peduli walaupun kau cantik. Ya itulah intinya lah. Mungkin tidak akan ada pria yang peduli walaupun kau cantik. Terus baju si Fang Hong ditarik tuh. Apa yang kau katakan? Fang Hong membalas. Apa kau tidak mendengarkanku dengan baik? Seorang wanita sepertimu yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan wajahnya. Seperti sepanjang hari memegang sepotong es seharga 250.000 yuan. Atau mungkin waktu itu kau takut orang lain akan tahu bahwa kau sedang menstruasi. Dalam hati si siapa namanya ini? Ceweknya Chan Shuchi, susah namanya. Chan Shuchi. Dalam hati Chan Shuchi, nggak tahu dengkulmu. Siapa yang nggak tahu? Aku sudah datang jauh-jauh ke bandara untuk menjemputmu dan bahkan mengikuti perusahaan sekarang.
Apakah bajingan ini masih punya wajah untuk mengatakan aku nggak tahu harus berbuat apa? Tenanglah, tenang. Gak peduli apa yang dia katakan. Aku tidak bisa menurunkan imageku karena bajingan semacam ini. Chan Shuchi berkata, usir orang gak tahu malu ini untukku. Kalau kalian membiarkannya muncul di hadapanku lagi, kalian tidak akan pergi bekerja besok. Baik, Wakil Direktur Chan. Wakil Direktur Chan. Nah ini si Fang Hong sedikit flashback nih pas masih kecil. Fang Hong berkata, tunggu, kau adalah Xiao Shu. Jangan terlalu intim. Aku tidak tahu siapa kau. Apa yang kalian lakukan? Cepat usir dia. Terus nih ditendang. Pergi. Fang Hong berkata, nggak masalah. Aku akan menunggu di sini. Kalian pergi dan beritahu tuan besar kalian, Chang Hong Tu. Katakan bahwa anak muda Fang Hong tidak bisa menunggu. Jika dia lambat, aku akan berjalan pergi tanpa menunggu dan dia akan menanggung konsekuensinya. Omong kosong. Ayo usir dia. Nah yang botak nih, dia nggak botak sih, botak lah. Dia mencoba untuk mendorong Fang Hong. Buset, ngeden mau boker bro. Tapi nggak gerak sama sekali tuh. Nih bagaimana mungkin? Terus orang yang belakang berkata nih, ayo kita gunakan tongkat listrik atau taser. Terus pas mau di taser, tiba-tiba ada Rolls Royce datang. Widih, berhenti. Kita lihat nih, orang ini nih adalah Chan Hong Tu. Chan Hong Tu berkata, setelah menerima instruksi dari penatua, keluarga Chan kami segera bergegas ke bandara. Tetapi tiba-tiba ada masalah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya ingin Master Kecil datang ke sini untuk membantu saya. Saya harap Master Kecil bisa memaafkan saya. Mendengar itu, si bodyguard kaget. Songong banget. Fang Hong berkata, situasi ini nggak terlalu bagus. Tetapi jika Anda datang terlambat, aku mungkin sudah pergi. Kalian berdua serta resepsionis yang bertugas hari ini akan pergi ke Departemen Keuangan untuk melunasi gaji kalian bulan ini. Mulai besok, jangan datang untuk bekerja di sini lagi. Fang Hong berkata, lupakan aja. Jangan salahkan mereka. Mereka bukan yang bertanggung jawab. Mereka disuruh anak Anda. Direktur Chan seharusnya senang memiliki karyawan seperti ini. Cepat, berterima kasihlah kepada Master Kecil ini. Master, terima kasih Master Kecil. Fang Hong berkata, apa ini Direktur Chan? Apakah ini akan menghiburku? Terus ini akhirnya masuk nih. Master Kecil, silahkan masuk. Terus masuk. Si Hong Tu menelpon seseorang nih. Ya, aku tahu. Chan Hong Tu berkata, ini lebih baik daripada gunung. Saya berharap Master Kecil menyukai tempat ini. Fang Hong berkata, kurasa panggilan tadi itu dibuat oleh istriku. Dia pasti sudah melihatku di bawah ke kantor oleh Anda. Jadi dia memanggil Anda untuk menuduhku melakukan kejahatan saat aku di bandara. Bukan, Master Kecil salah paham. Nah terus nih, ternyata tadi nelfon nih, ayah, dia itu bajingan, berandalan sampah. Jangan panggil aku Master Kecil. Orang tua itu sudah baik pada Anda. Seharusnya dialah yang dipanggil Master Tetua. Dan aku paling tahu dengan baik orang tua itu. Kami bertemu secara kebetulan. Anda tidak harus bersikap sopan padaku. Oke, kalau emang begitu, aku tidak akan sopan. Jadi aku harus memanggilmu apa adik kecil? Secara resmi namaku Fang Hong. Hong Tu berkata, aku telah menantikan pertemuan ini. Fang Hong merespon, Anda lebih pintar dari istriku. Tetapi Anda tidak sepintar apa yang aku kira. Apa yang kau bicarakan? Fang Hong berkata nih, berterima kasihlah karena aku telah menjadi pasukan khusus Tiongkok. Sebelum Anda memulai bisnis ini, aku tidak tahu. Apakah Anda tahu kalau Anda itu sedang ditargetkan dan diawasi? Gak mungkin. Lalu ini si siapa? Dari bajunya si Hong Tu tuh, si Fang Hong menyentil kancingnya tuh. Ini muncul nih seperti sebuah chip. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Aku tahu Anda cerdas, tetapi jangan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Di mana masalahnya? Tidak perlu aku mengingatkanmu. Ini adalah alat paling canggih di dunia dan mustahil diketahui. Bagaimana kau menemukannya? Apa Anda benar-benar berpikir bahwa master yang sebelum Anda panggil ini nggak bisa melakukan apa-apa? Hong Tu bertanya, apakah kau bisa melihat nasibku untukku? Ya, Saudara Fang, semua di dunia ini memiliki untung dan rugi. Konservasi energi tetap sama, mengungkap peluang. Ini adalah rencana penyelamatan jiwa yang mempengaruhi generasi mendatang. Energi kehidupanku lebih lemah dari orang biasa. Jika Anda ingin belajar memperdalam ini, tanyakan aja kepada orang tua itu. Aku tidak lebih dari 20 tahun. Anda tidak harus memiliki harapan yang berlebihan. Ini cara yang tepat untuk menyelesaikan krisis di depan Anda. Apa cara terbaik untuk menghadapi krisis ini? Fang Hong menjawab, ini sangat sederhana. Serahkan padaku. Mata yang menatap Anda dan anak Anda akan menghilang secara alami. Tapi aku tidak bisa melihat Anda sepanjang waktu. Lagi pula, tugas utamaku kali ini adalah menemukan istri. Ini Fang Hong agak flashback dikit nih. Ada sesuatu benda yang sangat berharga dalam rencana Chang Hong Tu. Kau harus melindunginya saat turun gunung kali ini.
Aku tidak ingin menghabiskan seluruh waktuku di sini. Cukup serahkan benda itu aja padaku. Dengan cara ini, semuanya akan baik-baik aja. Hong Tu merespon. Aku khawatir tidak. Hal ini tidak boleh diserahkan kepada saudara Fang. Hah? Gimana? Apa benar Anda tidak mau menyerahkannya padaku? Hong Tu merespon nih. Enggak. Saudara Fang, jangan salah sangka. Bukannya aku tidak mau menyerahkannya. Ini mungkin hal yang nggak bisa kau bawa. Karena itu adalah Xiaoshu. Hah? Istriku? Apakah kau sedang bercanda? Jelaskan apa yang terjadi. Ketika master tua, gurumu memberikan resep suatu obat, dia tidak bisa mempublikasikannya. Tapi untuk membiarkan para senior perguruanmu turun gunung untuk mencari peluang, akibatnya banyak orang mati, orang hilang, bahkan menjual resep palsu demi keuntungan besar, membunuh banyak pasien. Seluruh komunitas medis telah memicu badai hebat, sehingga negara bertindak keluar dan menekan segalanya. Apa hubungannya dengan istriku? Xiaoshu adalah seorang anak dengan kehidupan yang sulit. Ketika dia lahir, dia didiagnosis menderita penyakit alami. Dokter mengatakan padaku, dia tidak bisa hidup lama. Fang Hong bertanya, jadi maksudmu Xiaoshu mendapatkan resep dari guru? Dalam setengah tahun lagi, usianya menjadi 21 tahun. Dia telah hidup dengan kesehatan yang baik. Para dokter yang mendiagnosisnya mengatakan bahwa itu adalah keajaiban. Dengan kata lain, Xiaoshu adalah objek penelitian terbaik saat ini. Bahkan lebih berharga daripada resep itu. Hong Tu menjawab, benar. Jadi orang tua itu membiarkanku turun dari gunung untuk menjadi bodyguard putri Anda? Iya, tapi dia juga tunanganmu yang diputuskan untuk menikah. Jadi kau bisa memanggil Xiaoshu sebagai istrimu. Jangan lakukan ini padaku. Anda ingin aku menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon? Nggak bisa, Hong Tu berkata. Master tetua bilang, jika Fang Hong tidak bisa melakukannya, kau bisa kembali ke perguruan. Dia akan mencari orang lain yang bisa melakukannya. Dalam hati Fang Hong, orang tua sialan, kau sangat kejam. Kau bahkan menjadikanku bodyguard. Tapi ini lebih baik daripada kembali ke perguruan. Aku akan memberitahumu, bayaranku tidak murah. 1 juta yuan, atau kurang lebih kalau dirupiahin 2 miliar. Hong Tu merespon, aku bahkan akan membayar 10 juta yuan per tahun jika adil. Sementara itu, kalau kau membutuhkan uang, kau bisa memintaku kapan aja. 10 juta. Berarti kalau 10 juta ya tambahin 01 ya guys, berarti 20 miliar. Tiba-tiba jebrak ada yang membuka pintu. Dan ternyata itu si Xiaoshu atau Chan Shuqi, dipanggil Xiaoshu ya. Xiaoshu berkata, ayah, apa ayah bercanda? Apakah ayah akan membiarkan bajingan ini menjadi bodyguardku? Hong Tu meresponi, ayah tahu apa yang terjadi padamu di bandara. Itu adalah kesalahpahaman. Saudara kecil Fang melakukannya untuk melindungimu. Xiaoshu melanjutkan, ayah, apa kau percaya itu? Dia hanya bajingan yang gak tahu malu. Dia... Diam, keputusan ini sudah gak bisa diganggu gugat lagi. Terus si Xiaoshu keluar tuh. Aku gak akan membiarkan dia tinggal bersamaku, Fang Hong berkata. Tidak heran Anda akan membayarku 10 juta dengan mudah. Anda adalah ayah yang baik, tapi Anda juga telah mengubahku menjadi penjahat. Anda benar-benar orang bijak. Terus seorang wanita datang nih. Direktur, apakah Anda memanggil saya? Ya, saudara Fang, datang sini. Ini adalah Fang Hong berkata. Halo Nona, namaku Fang Hong. Senang bertemu denganmu. Nona, kau sangat cantik. Dalam hati wanita ini, apa yang terjadi? Kenapa jantungku langsung berdebar-debar? Hong Tu berkata, Xiaoying, aku telah meminta Chen Po untuk mengantarmu ke apartemen Shuqi dan menyiapkan sebuah kamar untuk saudara Fang. Xiaoshu masih di perusahaan, jadi antarkan saudara Fang Hong segera. Nah terus di lift nih. Oke, berarti wanita tadi namanya Xiaoying ya. Di lift nih, Fang Hong bersama Xiaoying. Fang Hong berkata, Nona, bagaimana bisa Nona memiliki kulit terawat mulus seperti itu? Apakah Nona bisa mengajariku? Aku juga ingin punya kulit seperti itu. Xiaoying merespon, kau juga mempunyai kulit yang bagus. Fang Hong melanjutkan, benarkah? Aku nggak percaya. Atau bagaimana kalau kita melepas pakaian kita untuk membandingkannya? Xiaoying berkata, aku membencinya. Bagaimana bisa kau berkata tidak baik seperti itu di usia muda? Fang Hong merespon, maaf, aku hanya bercanda. Aku nggak bermaksud seperti itu. Terus ini di luar nih udah turun, keluar, dijemput sama Rolls Royce ini. Orang yang ini nih, yang dibawa mobilnya mungkin ya. Dia berkata, saya telah menunggu waktu yang lama. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Chen Pishi. Tadi Chen Po, sekarang Chen Pishi. Enakan Chen Po sih, gue panggil Chen Po ya. Kepala penjaga. Saya dengar tua muda bisa membaca nasib. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membantu saya melihatnya. Ternyata orang tua itu banyak bicara. Aku akan membantumu melihatnya. Anda adalah orang tua yang penuh keadilan. Udara di sekitar Anda naik dengan deras. Dan hari-hari baik bebas dari penyakit dan bencana masih panjang. Terima kasih tuan muda. Oh ya, nonaku, tuan muda, silakan masuk ke dalam mobil.
Terus masuk, Xiao Ying bertanya, apakah kau peramal? Harusnya ya, Mimin ralat. Minta maaf kalau salah, bukan Xiao Ying, tapi tadi sih tulisannya Xiao Ying ya. Xiao Ying bertanya, apakah kau peramal? Fang Hong menjawab, tentu saja, aku juga cukup hebat tentang itu. Tiba-tiba kacanya retak tuh, ada yang menembak. Awas, menunduk. Dan Fang Hong berhasil menyelamatkan Xiao Ying. Ini adalah peluru penembus baja. Keseluruhan mobil tahan terhadap peluru yang dapat menembus dalam satu kali tembakan. Itu pasti peluru penembus baja. Semuanya, hati-hati, mereka datang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.